Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadzah bisa menyapa anak-anak kembali di pertemuan kelima pada sore hari yang penuh berkah ini. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Insya Allah, kali ini kita akan belajar tentang tahapan menulis. Baik anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Ustadzah sampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa semua materi yang Ustadzah berikan kepada anak-anak, Ustadzah ambil dari berbagai macam sumber. Anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang melihat judul ini, tahapan menulis ya. Ada yang bertanya, Ustadzah, katanya menulis itu menuangkan pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Bukankah itu artinya kita tidak boleh menulis, bukankah itu artinya kita boleh menuliskan apa saja? Bagaimana saja sesuai keinginan kita tanpa harus mengikuti tahapan yang ada. Ya, benar sekali. Silakan anak-anak berlatih menulis dengan cara yang membuat anak-anak nyaman secara rutin ya. Harus secara rutin. Nah, jika kita sudah terbiasa dan ingin memperbaiki kualitas tulisan kita, baru kita menggunakan tahapan ini. Nah, jika kita mengikuti tahapan menulis ini, insya Allah tulisan kita akan lebih tertata, akan lebih teratur, akan lebih terarah, akan fokus pada tujuan dan tepat sasaran. Begitu penjelasannya ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih tahapan menulis itu. Yang pertama adalah persiapan atau bisa disebut juga pra-menulis. Nah, di sini anak-anak diberi kesempatan menentukan apa yang akan ditulis ya. Tujuan menulisnya apa dan membuat kerangka tulisan. Bagaimana sistematika atau urutan tulisan itu. Lalu mengumpulkan bahan-bahan tulisan dengan menggunakan buku-buku dan sumber lainnya untuk memudahkan dalam penulisan. Ingat, seorang penulis atau ketika kita ingin baik tulisannya, sudah otomatis kita harus juga rajin membaca. Ingat itu ya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Nah, setelah itu semua, silahkan anak-anak memilih tema. Nah, misalnya tema kegiatan sekolah pada hari Sabtu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian mengumpulkan dan menyesuaikan ide-ide. Ada apa saja di kegiatan hari Sabtu itu? Oh, ada market day, ada pandu, ada outing, dan lain sebagainya. Nah, dari tema sekolah tadi, ternyata menarik begitu ya. Maksud Ustadzah tema kegiatan di sekolah pada hari Sabtu. Nah, itu dikumpulkan ide-ide itu. Nah, kalau sudah menemukan, maka tentukan bentuk tulisannya. Nah, kemarin di pelajaran kemarin ya, Ustadzah sudah memberikan materi tentang macam-macam bentuk tulisan. Di antaranya puisi, bercerita atau cerita gitu ya, menulis surat. Nah, itu namanya bentuk-bentuk tulisan. Silahkan anak-anak ingin menuangkan tulisannya dalam bentuk apapun itu diserahkan kepada anak-anak. Selanjutnya tahapan kedua adalah tahapan menulis. Nah, di sini anak-anak atau kita semua yang ingin belajar menulis dengan tahapan, kita akan menuangkan gagasan pikiran.
Nah, kemudian perasaannya dalam bentuk draft kasar ya, tanpa memperhatikan mekanisme atau keteraturan dalam menulis. Jadi buat draft kasarnya tulis aja, tulis, tidak usah memperhatikan, oh ini huruf kecilnya salah nih, huruf besarnya nggak boleh di sini, oh ini harusnya titik, ini harusnya koma. Tidak usah berpikir itu, tulis saja secara kasar begitu ya. Apa yang ditulis tulis saja. Kemudian menuliskan pokok-pokok yang menarik pembaca. Nah, tadi kan kita temanya sudah kegiatan hari Sabtu di sekolah begitu ya. Ide yang akan kita ambil apa? Oh, tadi dari pandu, market day, outing dan sebagainya itu misalnya kita ambil market day. Nah, apa sih di market day ini bahasan-bahasan pokok yang menariknya yang akan kita sampaikan agar pembaca juga tertarik pada tulisan kita. Nah, bisa jadi yang kita siapkan, yang akan kita persembahkan kepada pembaca di market day ini, misalnya saat diskusi dengan Bunda untuk menentukan dagangan yang akan kita jual. Kemudian saat berbelanja bahan-bahan jualan. Kemudian proses membuat. Kemudian memasarkan. Atau kalau ada ide yang menarik atau bahasan yang menarik lainnya, boleh dituliskan. Tulis saja isi pokok bahasan ini, tidak usah memperhatikan mekanismenya. Jangan lupa ya, tidak usah berpikir, oh ini harus pakai huruf besar ini tanda bacanya harus koma, harus seru, tanda tanya atau tanda petik, itu tidak usah ya. Nah, di sini lebih menekankan kepada isi daripada mekanik ya, seperti itu. Mekanik itu tadi urutan-urutan ya, urutan-urutan. Nah, itu adalah tahapan yang kedua, tahapan menulis. Sekarang kita masuk pada tahapan ketiga, yaitu revisi atau tahapan perbaikan. Setelah kita menulis, kita akan merevisi atau akan memperbaiki draft yang telah disusun. Kenapa? Karena tadi di atas, di tahapan kedua, tulis saja. Tidak usah memperhatikan mekanisme atau urutan yang benar, seperti itu ya. Nah, di tahap ini, kita akan memperbaiki apa yang sudah ditulis di tahap kedua. Kenapa hal ini kita dapat meminta bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hal ini kita dapat meminta bantuan guru maupun teman sekelas untuk membantu dan mempertimbangkan apa yang sudah kita tulis. Ya. Jadi membagikan tulisan kita boleh kepada guru, kepada teman, atau kepada siapa saja. Agar kita tahu mana ya yang harus ditambahkan, mana yang harus dihilangkan, seperti itu. Kemudian memperbaiki. Setelah kita dapat masukan ya, dapat masukan dari guru atau dari siapapun, nanti anak-anak meminta untuk direvisi gitu ya. Itu dikumpulkan dulu, kemudian diperbaiki. Yang dikumpulkan maksud ustadzah masukan-masukannya. Nah, kemudian anak-anak memperbaiki tulisan anak-anak sesuai komentar yang masuk tadi. Kemudian setelah memperbaiki komentar, membuat perubahan yang substantif. Jadi yang penting ya, perubahan penting dan bukan sekedar perubahan minor. Minor itu kecil ya. Draft pertama dan draft kedua tidak, tetapi perubahan yang besar, yang inti begitu ya. Nah itu. Jadi di tahap revisi ini yang akan kita lakukan adalah memperbaiki
tahapan dari tahapan yang kedua. Begitu. Kemudian kita masuk pada tahapan keempat. Tahapan keempat adalah pengeditan. Bisa juga disebut tahapan penyuntingan. Bahasanya atau istilah-istilahnya anak-anak rekam dulu saja, begitu ya. Harapannya suatu saat nanti anak-anak bisa lebih memahami. Nah, di sini nanti anak-anak dilatih untuk memperbaiki aspek mekanik. Kalau tadi di tahapan kedua tidak memperhatikan tahapan mekaniknya, tapi kalau di tahapan pengeditan atau penyuntingan, anak-anak harus memperbaiki tahapan mekaniknya. Apa saja tadi tahapan mekanik? Ejaan, ya, tanda baca, pilihan kata dan struktur kalimat dan lain-lainnya seperti itu. Barangkali ada yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, hal ini dilakukan untuk memperbaiki karangan sendiri dan bisa jadi memperbaiki karangan teman juga. Bagaimana caranya? Membaca ulang tulisan kita. Tadi kan sudah menulis, begitu ya, kita serahkan, kita baca ulang. Kita baca ulang, kemudian mengidentifikasi kesalahan mekanisme dan membetulkannya, ya. Padahal sudah nih, kita sudah tahapan 1, tahapan kedua, tahapan ketiga. Ternyata setelah diedit gitu ya, diteliti lagi, loh masih ada yang salah. Misalnya, tanda bacanya ini harusnya tanda seru, kok jadi tanda tanya? Atau penempatan huruf kapitalnya ada yang keliru, seperti itu. Nah, ini nanti dibetulkan di tahapan pengeditan. Kemudian pada tahapan terakhir adalah publikasi. Bagaimana pada tahapan ini yang harus kita lakukan, yang harus anak-anak lakukan? Ya, kita mengumpulkan misalnya sudah melalui tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, akhirnya masuk ke tahapan keempat. Kita mengumpulkan ke sekolah yang akan mempublikasikan. Misalnya di mana? Di majalah dinding. Di web sekolah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian di mana lagi mempublikasikannya? Di internet. Misalnya ada ayah bunda anak-anak yang memiliki FB, Instagram, Twitter dan lainnya, itu dipublikasikan di situ. Ya. Nah, itu lebih baik. Kemudian kemana lagi? Mengajukan ke penerbit jika tulisan kita memang ingin diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, itulah namanya publikasi. Nah, itulah 5 tahapan menulis yang harus anak-anak kuasai. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahaminya, kemudian mempraktekannya. Yang terakhir adalah tugas, ya. Apa tugasnya? Buatlah tulisan dengan tema kenangan di sekolah. Kemudian tulisan boleh dalam bentuk cerita atau puisi atau surat. Tulisan dibuat di Google Form yang Ustadzah sediakan. Nanti Ustadzah akan share di grup. Kemudian tugas paling lambat disetorkan ke Ustadzah hari Jumat pukul 19. Nah, itulah tugas untuk pertemuan ke-5, ya. Anak-anak, akhirnya mari kita akhiri pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.